Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiat Alawiyah. NIM 18 10 12 12 217 dari angkatan 2018 kelas A. Berikut ini merupakan video pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Alawiyah dengan NIM 18 10 12 12 217. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Baik, langsung saja, yaitu apakah pada spidol di bawah ini bisa disebut sebagai benda tegar? Jawabannya ya, karena benda tegar ialah benda yang tidak bisa berubah bentuk dan ia mengalami gaya translasi serta rotasi. Misalnya, jika spidol itu dibulirkan, maka ia akan berjalan lurus, dan apabila tengah dari spidol itu diputar, maka dia akan berputar pada tempat itu saja. Selanjutnya yaitu benda tegar. Nah, dalam dinamika, benda tegar ialah benda yang dapat dikatakan sebagai benda yang bisa bergerak secara rotasi maupun translasi, yang dimana rotasi itu adalah bergerak pada porosnya, sedangkan translasi itu bergerak namun berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Lanjutnya itu ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi bisa lihat pada gambar. Itu ada sebuah kegiatan di mana seseorang mengencangkan baut dengan menggunakan kunci Inggris. Nah, torsi atau momen gaya dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang ada pada benda dengan jari-jari benda tersebut. Dari pernyataan di atas memiliki persamaan sebagai berikut. Tau sama dengan R dikali F. Dengan keterangan tau atau momen gaya, atau bisa dibilang juga torsi, satuannya itu meter Newton, dengan R itu jari-jari satuannya meter, dan F adalah gaya satuannya Newton. Seterusnya, ini contoh dari torsi atau momen gaya yang bisa terlihat pada saat seseorang menggunakan kunci Inggris tadi. Bisa lihat pada gambar di samping. Torsinya itu berada di bautnya pada saat diputar, dan kunci Inggrisnya itu bisa dibilang sebagai lengan gaya atau lengan torsinya. Nah, pada proses tersebut telah rotasi pada kunci Inggris dengan lengan momen Nah, terlaksana lengan torsi tersebut dengan momen gaya bisa pada gambar di samping, dan momen ini
dari sebuah gaya F terhadap suatu poros adalah sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Dengan momen ini tidak bernilai nol, memiliki persamaan sebagai berikut. L kecil sama dengan R sin theta, dan untuk besar torsi, tau sama dengan L kecil dikali F besar sama dengan R F sin theta, dengan theta merupakan sudut antara vektor gaya F dan vektor gaya R. Jika pada sebuah benda tegar memiliki momen gaya lebih dari satu, maka digunakan bersamaan sebagai berikut. Sigma tau atau jumlah tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2, atau momen gaya 1 ditambah momen gaya 2 dan ditambah momen gaya seterusnya sampai berapa momen gaya yang ada pada benda tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan antara torsi dengan percepatan sudut menggunakan hukum kedua Newton untuk berotasi. Pada benda yang bergerak secara translasi menggunakan hukum kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan untuk benda bergerak secara rotasi, maka ia bergerak melingkar bisa menggunakan persamaan tau sama dengan I dikali lambda. Dengan keterangan tau ialah momen gaya atau torsi dengan satuan meter Newton, dan I adalah momen inersia dalam satuan kg kilogram meter kuadrat atau kilometer per segi. Dan alpha sama dengan percepatan sudut radian per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu momen inersia. Nah, momen inersia ialah ukuran kecenderungan atau kelembaban suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Secara matematis, momen inersia suatu partikel yang bergerak melingkar memiliki persamaan seperti berikut. I sama dengan mr kuadrat. Dengan keterangannya, I adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, R sama dengan jari-jari. Dengan demikian, momen inersia dari sebuah partikel bermassa M dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik porosnya atau R kuadrat. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana yang di tengah kuning, tongkat kuning di tengah piringan itu yang menusuk itu adalah titik pusatnya, dan ini ada R, ada massa benda di situ yang mana piringan itu, dan ada sumbu putarnya yang mengarah putaran dengan jarum jam. Next saja. Selanjutnya yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, di mana kesetimbangan ini kita membahas syarat-syarat kesetimbangan. Yang pertama, untuk syarat kesetimbangan sistem partikel itu sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Dengan sigma Fx adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sigma Fy adalah resultan gaya yang bekerja pada komponen sumbu Y. Kesetimbangan statis sistem yang dimaksud adalah jika jumlah gaya yang sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak namun dalam kecepatan konstan,
dengan bergerak secara lurus. Sekian